Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas dan Abu Jahil tentang hujan. Siang itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi pahit. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Sifat usil Abu Nawas pun muncul. Ia meledek Abu Jahil. "Hei, orang pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas. "Agar tidak kehujanan, saya akan pakai jubah yang mahal, Abu Nawas. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil. "Sungguh bodoh. Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Lalu kenapa kau malah menghindarinya?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh lihat tingkah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa, ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis. Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil mengeledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas. Ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing. Nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Abu Nawas dikejar pemilik warung. Dikisahkan Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung langganannya. "Hai bro, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis. Boleh apa tidak?" tanya Abu Nawas. "Oh silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung langganannya. "Bagaimana Abu Nawas?
Apakah dagangannya laris? Tanya pemilik warung. Alhamdulillah bro, dagangan saya laku semua. Oh iya bro, saya pesen makanan seperti dulu, satu porsi ayam dan dua butir telur, ucap Abu Nawas. Baik Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya, jawab penjaga warung. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, saya minta total tagihannya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu. Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secarik kertas. Ini semua total tagihannya Abu Nawas. Cukup 200.000 saja, kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. Apa? 200.000? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur. Kau bilang cukup 200.000? Kamu mau memeras saya ya? Tanya Abu Nawas emosi. Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai jutaan. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200.000, kata si pemilik warung menjelaskan. Ini tidak adil. Bagaimana kok bisa yakin satu ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja, ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah. Dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kau keberatan? Tanya si pemilik warung. Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim, tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tidak Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam, tutur Tuan Hakim. Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. Akhirnya, aku menemukan ide yang cemerlang, kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu? Tanya Tuan Hakim jengkel. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanami. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus ditanam dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200.000? Spontan, Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. Kenapa kalian diam saja? Apa harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung.
Abu Nawas dikejar hutang. Dikisahkan kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong," jawab istrinya. Mendengar itu Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa? Sedangkan uang kita tinggal sedikit," timpa sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di sana, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa 1 kilonya?" tanya Abu Nawas. 1.000 dinar, jawab penjual daging. "Bolehkah aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 50 dinar, jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau 1 kilo nanti saya kasih," balas penjual daging tersebut. "Tapi uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan, Abu Nawas. Nanti kurangannya gampang, kapan-kapan saja," tutur penjual daging. "Terima kasih kawan. Saya janji, nanti kalau aku punya uang saya akan membayar kekurangannya," timpa Abu Nawas dengan perasaan bahagia. Abu Nawas pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Aku tidak membelinya. Penjual daging menghutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Sang penjual itu melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya. Si penjual daging ini berteriak, "Hei Abu Nawas, kapan kau akan memberikan aku uang?" "Sabar kawan, di lain waktu ya jika Allah melampangkan rezekiku," jawab Abu Nawas. Hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengar Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakahnya. Ketika Abu Nawas sedang asyik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hakku." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat yang lain, agar terhindar dari gangguan penjual daging. Namun, penjual daging juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas, sambil mengancam akan membongkar hutang dia di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya akan pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakahnya. Mau tak mau Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. Ia pun berkata, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa kau Abu Nawas? Apa yang diinginkan penjual daging itu pada dirimu?" Abu Nawas lalu berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian akan mengetahuinya sekarang. Hei kau penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar bukan?" tanya Abu Nawas. "Iya betul," jawab penjual daging. "Kalau begitu datanglah besok. Aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kau datang lagi, aku akan memberimu 48 dinar.
Setelah itu, berapa sisa hutangku? Tanya Abu Nawas. Tinggal 2 dinar, jawab penjual daging. Apa kau tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku demi uang 2 dinar. Tanya Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan.